Perdebatan tentang selera musik. Jangan berdebat tentang selera musik sebelum kita tahu betul musik yang kita gandrungi, atau setidaknya punya argumen yang rasional, yang tidak semata-mata mengandalkan perasaan. Sama seperti debat makanan, enak dan tidak enak memang urusan lidah, tetapi enak secara objektif sangat bergantung dari kualitas bahan-bahan dan cara meramunya. Enak jelas tidak sebanding dengan sehat, dan sehat juga belum tentu enak. Gizi makanan itu ditentukan dari enaknya atau komposisinya. Saya berkali-kali menemui bahwa orang Jogja yang debat selera makan dengan orang Jawa Timur selalu berakhir musuhan. Utur-uturan ndak bisa akur. Kalau tidak ada yang menengahi, jadinya akan jotaan, diem-dieman. Saya sendiri ndak pernah minat kalau ngomongin selera makanan dengan orang Jawa Timur, karena pasti lain dan mending mengalah. Tetapi apalah artinya perdebatan jika sama-sama tidak memberi kontribusi atau manfaat? Musik memang subjektif, sangat individual sifatnya. Urusan selera musik pun juga sangat personal. Dalam musik industri, selera bisa dikelola secara masif. Satu lagu bisa digilai oleh ratusan juta orang dalam sekejap. Tetapi, apakah kualitas musik mempengaruhi hal itu? Ataukah kita hanya takabur dengan menu-menu bunyi yang terus-menerus didentungkan ke telinga, sehingga kalau boleh sedikit analisis, selera itu sebenarnya bentukan, bukan murni dari dalam. Apakah benar demikian? Jika musik memang benar-benar subjektif, lalu selera itu sendiri datang dari mana? Apakah murni dari dalam diri tanpa pengaruh apapun, tanpa pengaruh lingkungan, doktrin-doktrin dosen, saran-saran teman, televisi, radio, dan seterusnya? Apakah benar bahwa perdebatan selera adalah urusan aku dan kamu dan bukan urusan kita? Bagaimana Anda bisa tahu jika musik yang Anda sukai benar-benar membuat Anda jatuh cinta? Dan bagaimana pula Anda bisa paham bahwa musik yang aku sukai tidak mungkin Anda sukai, begitu sebaliknya? Apakah selera perlu diukur? Jadi, sulit kalau kita menyamakan selera dengan parameter, dengan ukuran-ukuran yang belum jelas keberadaannya. Jika kita lahir dan beranjak besar, lalu dewasa, tanpa pernah sekalipun mendengar musik, apakah selera bisa muncul begitu saja? Menjadi semakin sulit, kan? Penjual apapun di toko-toko sering bilang, ini semua barang bagus. Kalau milih yang ini atau itu, ya tergantung selera. Pertanyaannya, selera itu tergantung pada apa? Dan menggantungkan diri pada siapa? Bourdieu pernah mengatakan bahwa ia menentang selera yang baginya bukan merupakan bakat alami. Selera tidak bersifat netral dan alamiah, melainkan dikonstruksi oleh posisi tertentu dalam struktur sosial atau bahkan kekuasaan. Oleh sebab itu, contoh yang di atas tersebut tentang industri musik menegaskan bahwa selera bukan faktor subjektif. Jadi, apakah musik itu objektif? Ini juga lain lagi. Lawang musik itu kesenian. Apa jadinya jika ukuran cita rasa pribadi ditentukan orang lain? Klasik, jazz, pop, dangdut, campursari, koplo, rock and roll, gamelan, world music, dan seterusnya. Apakah istilah-istilah itu dengan sendirinya mewakili kondisi masyarakat yang konon para peminat musik klasik misalnya selalu lahir dari kalangan menengah ke atas? Lalu, apakah penduduk bantaran sungai tidak bisa atau tidak mampu mendengarnya? Berat. Katanya wawasan. Apakah mempengaruhi? Lalu, wawasan itu datang dari mana? Diri sendiri atau disuntikan di luar? Membicarakan selera memang bikin pusing jika tanpa moderator seperti ini. Alias saya ngedabyah sendirian menulis sesuatu yang tidak penting untuk dibicarakan. Awalnya, saya menolak keras musik klasik yang masuk ke dalam kuping. Tetapi pada suatu ketika ada seseorang mengenalkan saya pada musik klasik. Karya-karya
Tchaikovsky, dan Brahms. Pelan-pelan saya dengarkan dan saya mulai suka. Apakah selera lahir dari dalam diri atau karena bujukan orang? Mumet lagi. Selera memungkinkan pula untuk dijadikan alat melawan sesuatu, melawan kemampuan, melawan kebenaran tunggal, melawan hierarki. Maka muncul pula yang disebut musik indie. Nah, itu yang lahir karena perlunya sisi lain, selain yang dikelola yang major atau mainstream. Indonesia tidak bisa membawa dirinya sendiri untuk mencintai seni tradisi sedalam mungkin seperti Jepang misalnya, dan justru jauh lebih mengenal pop Amerika. Lalu, apakah ini disebabkan karena dikotomi selera yang dibentuk penguasa? Ada istilah yang disebut pola relasi kuasa. Apa jadinya jika semua menggemari gado-gado, mie ayamnya nggak laku lah? Apa jadinya semua menggemari mie ayam, bakul gado-gado nggak laku? Apa jadinya jika semua menggemari musik tanpa alasan yang jelas? Apakah mencintai sesuatu tidak sama dengan dirmulem yang saban sekaten berputar-putar? Kadang di atas, kadang di bawah. Apakah selera bisa berubah? Bisa bergeser? Bisa berhenti? Bisa berhenti pelan-pelan atau pincang secara tiba-tiba? Ternyata kita belum mampu berdebat atau berdialektika tentang selera. Kita hanya mampu keras kepala terhadap selera yang masing-masing kita miliki. Dan sekali lagi, itu sah-sah saja, selagi semua itu tidak menimbulkan godaan. Wassalam. Bermusik tanpa sekolah. Kita tidak perlu sekolah musik untuk bisa mencari duit banyak dari musik. Karena tujuan sekolah musik tidak untuk cari duit, tidak untuk cari duit banyak, kecuali untuk cari ilmu banyak. Orang yang kaya raya di musik rata-rata bukan orang yang sekolah musiknya tinggi, tetapi orang yang setia pada pengalaman bekerja dan kenekatan mencoba, di samping tulus setulus-tulusnya, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kadang-kadang mereka tidak perlu belajar secara kontinu untuk meningkatkan skill, cukup bisa main sekedarnya, cukup bisa main sekadarnya, punya ilmu dan daya jual, kemampuan mempromosikan diri, dan sangat percaya bahwa kemampuannya itu sudah lebih dari cukup sebagai modal untuk cari duit banyak. Banyak sekolah musik formal itu berdiri, yang kebanyakan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Tetapi sedikit sekali dari mereka para pemangku desain kurikulum di masing-masing sekolah yang mengajarkan pentingnya berwirausaha dalam bidang musik. Sangat sedikit yang menyadari bahwa musik sebetulnya membuka peluang untuk menciptakan kemandirian. Istilah Jawanya, kerja ra perlu melu wong. Bahasa Indonesianya, kerja tidak perlu ikut orang lain. Tetapi faktanya menjadi sedemikian berbeda ketika banyak sekali para lulusan perguruan tinggi musik justru menjadi pekerja untuk usahanya orang lain. Para mahasiswa yang lulus akhirnya tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Diskusi ini pernah mencuat sekitar 10 tahun yang lalu ketika saya bertanya kepada seorang dosen. Sederhana pertanyaannya, apa peluang kerja bagi mahasiswa yang belajar musikologi? Ketika itu kampus tempat saya belajar memang mengadakan minat untuk musikologi, yaitu studi yang mempelajari apapun tentang musik. Jawaban dosen saya adalah peluang kerja harus diciptakan sendiri. Konon, seorang musikolog atau ahli musikologi adalah orang terdidik yang memiliki kemampuan menulis esai atau artikel musik di media massa, jurnal, majalah termasuk buku-buku musik. Juga selanjutnya bisa menyandang profesi sebagai kritikus musik, jurnalis musik, peneliti musik, pengamat musik, pengkaji musik. Dan tentu saja bagaimana supaya ketiban rezeki Allah dari profesi tersebut. Rezeki tidak selalu harus sama dengan uang. Betapa setelah mendengar jawaban dosen yang tersebut, saya lantas berpikir ulang dan bertanya lagi.
bagaimana arah strategi untuk bisa berhasil di bidang musikologi? Sesudah itu, dosen saya tidak bisa lagi memberikan jawaban. Saya pun keluar dari ruang diskusi dengan perasaan menyesal. Padahal, yang saya maksud sebagai arah strategis di situ sangat sederhana, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk menuju sukses. Tetapi apa boleh buat, ternyata sekelas perguruan tinggi seni yang sudah puluhan tahun berdiri pun belum mampu membawa mahasiswanya mengerti arah profesi yang jelas dari bidang studi yang dijualnya sampai hari ini. Bagaimanapun juga, mahasiswa yang menyadari akan kekurangan ini harus paham dan harus bisa mencari solusi sendiri-sendiri atas masa depannya, tanpa harus bergantung pada sistem formal dan desain kurikulum macam apapun. Jumlah pekerja musik di Indonesia ini kalau mau disurvei lebih banyak yang berangkat dari hobi daripada yang pendidikan formal musik. Jenis-jenis pekerja musik tersebut sangat bervariasi, antara lain misalnya pemain organ tunggal, penyanyi, musisi, sound engineer, makelar, dan lain-lain. Orang-orang menyebutkan otodidak musik, sebuah istilah yang sering dipakai dan tidak asing lagi. Dan kebanyakan sekali lagi, tipe otodidak inilah yang sungguh-sungguh lebih berhasil ketimbang yang sekolah. Jadi, buat apa sekolah musik